Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Sadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Al-Lail ayat yang ke-11. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Departemen Agama menerjemahkan dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Mahmud Yunus menerjemahkan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia mati. Al-Quran surat Al-Lail ayat yang ke-11. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan, data empiris atau orang. Suatu kali ada jemaah kita yang meninggal di kota Padang ini, lalu saya hadir melayat ke situ. Pas masuk, jenazah terbujur. Saya tengok, kemudian saya doakan. Melayanglah pandangan ke interior rumah. Mewah sekali, Pak. Seumur-umur hidup saya, inilah rumah yang paling mewah saya masuki di kota Padang. Mungkin di Ambolon masuk ke rumah Bapak mungkin ada. Ya nak. Tapi itulah yang baru paling mewah interiornya. Setelah saya doakan, lalu saya duduk dan pandang ini luar biasa. Tak lama setelah itu saya keluar, ya kan, sambil menunggu jenazah dimandikan, dikafani. Saya perhatikan di depan di situ ada provider, Pak. Jadi orang kaya meninggalkan, ada provider, ada mobil Mercy, ada mobil Alphard, ada Accord, ya, ada Fortuner. Nah, kemudian ada satu ambulan dari mereknya itu Hyundai, Pak. Agak besar ambulan bus itu kan. Nah, saya tengok dindingnya catnya itu rata lubang, kemudian mengeluarkan karatan. Nah, setelah itu baru ada mobil-mobil yang lain. Nah, paling ujung itu ada untuk Avanza, warna silver. Nah, itu nomor itu, Pak. Ya, nah. Ternyata terasa betul bahwa memang kalau Allah meninggal, harta itu tidak lagi bermanfaat. Luar biasa interior rumahnya kayak istana, mobil-mobil mewah, ya kan. Ternyata bapak ini dibawa, ya, ke kuburannya dengan ambulannya mereknya tidak mobil mewah, Hyundai, ya kan. Sudah itu lah karatan loh gitu. Nah, ini data Bapak Ibu.
Ternyata memang Allah sudah katakan wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Jadi apabila manusia itu, kalau tadi Departemen Agama menerjemahkan taradda itu adalah binasa, ya ternyata kalau kita lihat kepada orang-orang yang tidak memanfaatkan hartanya untuk taat kepada Allah, ketika dia binasa juga tidak manfaat juga, ya kan? Kalau Mahmud Yunus menerjemahkan apabila tarodda itu mati, sedang mati binasa juga kan? Nah, cuman bedanya mungkin kayak Korun dibinasakan, yang salahnya Korun atau hartanya? Korunnya kan, tapi hartanya tidak bermanfaat juga kan, tidak bisa juga menyelamatkan dia, justru dengan hartanya dihancurkan gitu. Nah ini ayat sebenarnya Bapak Ibu ingin mengingatkan kepada kita, karena kan tipe manusia ini ada dua, inna sa'yakum lasyatta. Ada yang cenderung kepada kehidupan dunia dengan harta, kemewahan. Ada yang cenderung kepada kehidupan akhirat, ya kan? Nah itu dua ini Bapak Ibu sebenarnya berperang dalam kehidupan manusia. Maka Allah ingatkan, berapapun harta yang engkau miliki, mau banyak atau sedikit, apabila engkau mati, harta yang engkau tinggalkan itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau seandainya kita punya harta, lalu kita wasiatkan pamannya, Pak. Pamannya kan ada ayat iza hadara ahadakumul maut. Kalau hadir kepadamu kematian, artinya rasa-rasa kematian itu muncul dalam diri kita, maka akan berwasiat. Taruhlah kita punya harta kira-kira totalnya 100 juta, Pak. Lalu kita tidak manfaatkan sekarang, lalu kita wasiatkan, kalau seandainya nanti ambo meninggal, tolong haratomo sadonyo masukan ke masaji. Boleh enggak kira-kira, Pak? Hah? Boleh Pak tidak? Kok meninggal mau nanti seluruh atau mau masukan ke masaji, kalau enggak agian kan yatim, kalau enggak ke fakir miskin, kalau enggak ke panti, kalau enggak ke sekolah, boleh enggak? Enggak boleh. Berapa paling boleh? 1/3. Paduan punya 100 ya? Awak. Kenapa tidak boleh semuanya diberikan? Karena pada waktu itu secara otodebet dia berubah pemilik, iya kan? Berubah pemiliknya. Tapi kalau kini wak masih hidup kini, barasnya haratua punya kini, bapak punya 5 miliar gitu, atau ibu punya ameh berkilo, terang ke tangan pernah punya ameh nusa kilo sih ya, ya kini sedang mahal ameh kini. Kalau kini ku di lapian sadonya bisa enggak Pak? Iya bisa kan? Karena hak penuhnya masih ada di awal. Maka itu alladzi yu'ti maluhu yatazakka. Harta itu baru bisa bermanfaat untuk diri kita kalau kita nafkahkan. Kalau kita gunakan harta itu hari ini. Boleh Pak, mau digunakan untuk sandang, untuk pangan, apalagi papan, boleh Pak, bangunlah rumah. Boleh bangun rumah, sebagus-bagusnya silakan. Mau pakaian yang mewah-mewahnya silakan Pak. Mau punya mobil yang kencang, yang hebat, silakan Pak. Malah kan ada ayat itu yang mengatakan wal adiyati dabha. Demi kuda perang yang kencang kalarinya. Kalau kuda perang itu kencang, kira-kira kurus atau berdaguk badan itu Pak? Ya dulu kan kendaraan orang ya unta, kalau tidak kuda.
Kuda yang kencang itu ya kuda yang hebat. Nah kini kan tak kuda lagi Pak. Ya nak, apa namanya gini lah? Ya kan, kok adonya kuda tapi adonya merek kuda kan adonya Pak. Ya es kuda ya. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Manfaatkan, mau makan silakan. Maka Al-Quran kan menyuruh kulu wasrobu, makan minumlah. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Ya kan? Jadi harta itu akan bermanfaat kalau hari ini kita gunakan. Maka itu alladzi yu'ti maluhu yatazakka. Harta yang mereka nafkahkan, yang mereka manfaatkan, ya kan? Pamannya keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya, apalagi hibahnya, hadiahnya, ya kan? Kan banyak itu Pak yang bisa kita manfaatkan. Gunakanlah itu, maka kata Allah, Allah akan berikan yatazakka. Harta itu menjadi alat pembersih. Yatazakka itu ada dua maknanya. Satu, membersihkan harta itu sendiri Pak. Dan kedua, membersihkan orangnya. Nah gitu. Mbak makasihnya harta itu barasia. Zakatun itu Bapak Ibu kan makna bahasa awaknya itu kan bersih. Jadi zakat itu Pak ada nama Ibu Zakiyah. Zakiyah itu suci artinya itu Pak. Jadi zakat itu adalah dalam makna katanya itu sendiri suci, bersih, tumbuh, berkembang. Jadi kalau orang membayar zakat itu Pak, haratonya berasia. Makasihnya apa tuh? Bukannya korupsi 200 berapa? 71 triliun. Asratunya keluar 2,5% itu barasianya gitu. Nah itu dah Pak. Kalau itu encak maliang segala jua. Enggak. Because selesai keluar 2,5% kan. Enggak begitu. Ya kan ada batang jemaah awak di pasar hilang PT-nya 10 juta Pak. Mungkin tak jatuh di meja kasir itu. Tiba pelanggan belanja. Ya kan? Dia nampak ada PT di bawah, ya dengan caranya lah yang merungkuk ke bawah dia ambilnya. Tidak jadi belanja dia Pak nyupai. Pulang toko kehilangan PT 10 juta sakabek. Dicalik di CCTV yang masuk sebulan, calik tagak nampaknya dia mengambil. Ya kan? Karena nyola biasa belanja lo ke situ, tu tahu orangnya sia. Cari 3 jam setelah itu ketemu dia di rumahnya. Nah, tibanya di rumah Pak. Ditanya, nah aku setelah dicalian CCTV itu tidak bisa mengelak. Akhirnya ditunjukkan Pak, di mana PT itu letaknya di dalam mesin cuci Pak, sedang siapnya cuci, masih dalam serak-serak dalam mesin cuci itu Pak. Kiranya yang memerasian PT kok Pak. Iya kan, jadi PT yang dimaliang kok, yang diambil kok, supaya nyoba rahasia, ada cucinya Pak. Itu namanya apa namanya itu? Money laundry. Iya kan? Kok laundrynya, aku mandinya gitu ya. Nah, mungkin kok money laundry, ya kan? Ya cuci PT kok Pak. Jadi masih dalam mesin cuci itu PT itu selalu airnya gitu. Jadi membarasian PT itu begini Bapak Ibu. Harta awak tu barasia Pak. Halal, harta yang baik. Cuman kalau dia sampai haulnya, sampai nisabnya, gitu ya, maka otomatis ada hak fakir di situ, hak orang miskin di situ, hak amil di situ, hak fisabilillah di situ, hak ibnu sabil di situ, hak memerdekakan budak di situ, hak orang berhutang di situ, ya kan? Haknya orang mu'allaf di situ. Otomatis, ya kan? Kalau dia harta kayak profesi atau perdagangan 2,5% itu langsung. Jadi kalau sampai haulnya, sampai nisabnya, haulnya 1 tahun, nisabnya 85 gram emas, maka dia langsung
2,5% dari harta kita itu haknya orang lain. Kalau tidak dikeluar, berarti langsung saja nyoba campur harta itu jo harta orang lain. Apa itu memahaminya, ya kan? Maka itu di waktu dia mengeluarkan zakatnya, ya kan? Yatazakka, dia membersihkan hartanya itu sendiri dari haknya orang lain tadi. Kalau tidak dikeluarkan, berarti kita memakai harta orang lain. Nah, awak kira itu harta awak juga, padahal itu tidak lagi harta kita. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan kedua, mensucikan orangnya, Pak. Jadi kalau kita menafkahkan harta itu, pertama harta itu barasia, dan kedua awak, ya kan? Takkanlah Bapak Ibu, bulan yang lalu ketika kita Ramadan, kalau ada puasa awak yang sumbiang-sumbiang, yang rusak-rusak, yang larah namanya itu, Pak. Itu dibayar, apanya dibayar itu di akhir Ramadan? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu memuluskan amalan-amalan Ramadan awak. Jadi sebulan awak beribadah, ada yang sumbiang-sumbiang, maka itu dibayar dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu salah satu hikmahnya adalah bermanfaat untuk orang yang berpuasa itu. Itu yang sebulan, Pak. Dan sabale bulan, Pak. Kalau nang sumbiang-sumbiang salah mau sabale bulan kok baca Ramadan marasiannya. Ya kan? Nah, itulah tadi. Ya kan? Zakat itu yang kita nafkahkan alladzi yu'ti. Ya kan? Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, memanfaatkan untuk di jalan Allah, maka yatazakka. Itu akan membersihkan. Ya, maka itu jangan dianggap remeh, Pak, apa yang kita berikan. Ya kan begitu loh Bapak Ibu. Kalau nyuntuh ya tidak bahaya. Kambingnya sedekahnya kan. Tapi kalau ini sekadang kambing tentu ayam sedekahnya gitu. Kalau sekadang ayam talua gitu ya. Sesuailah dengan kondisi awak masing-masing untuk berbagi, ya kan? Maka itu nilai pemberian kita itu walaupun sedikit, tapi itu bisa besar, Pak. Pamannya dalam hadis ittaqun nar walau bisyakit tamran. Kata Rasulullah, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma, separuh. Tidak lucik kurma itu, Pak. Iya kan? Maka dari itu sebenarnya Bapak Ibu, di sisi Allah itu tidak ada pemberian yang kecil. Asal niatnya ikhlas karena Allah. Maka itu jangan pernah melakukan ibadah kecuali disangkutkan dulu kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Kamu tidak diperintah, kata Allah. Kita ini tidak diperintah untuk ibadah, Pak, termasuk bersedekah, berinfak, berwakaf, bayar zakat, kecuali memurnikan niatnya itu karena Allah. Jadi kalau walaupun kecil pemberian kita itu mungkin kita anggap ya baranglah piti 1.000, 2.000 kan, tapi ikhlas, Pak. Iya kan? Tapi kalau banyak ikhlas lebih lancar lah. Iya kan? Kadang-kadang perlu juga menjago pemberian awak ke Bapak Ibu-ibu. Makanya dulu ulama-ulama dulu itu, Pak, kalau mau berbagi dengan hartanya kepada orang miskin, cari dulu orang miskin tuh, selidiki dulu satu jambarahnya lewat di situ, kamanya pai gitu. Itu kalau ingin membantu jam itu tuh taruh bantuan tuh di situ, ditampek orang miskin lewat tadi. Itu cigok dari jauh, Pak. Lah diambilnya pualun gitu. Kalau lah nyambilnya lah apa ilai. Sampai modal itu orang menyembunyikan pemberiannya. Nah, gitu ah. Mau tak kenal dulu waktu jadi garin tuh. Pak.
Kami dulu jadi garin Pak, pamonya harianku kan jamaah kadang-kadang 2 saf, 3 saf. Jadi yang tabantang satu hari itu 3 lapiak saja. Nah lapiak ke belakang tu bagulang balik. Sudah Jumat tu bagulang balik. Nah, di belakang bukan tu ibu-ibu barasaf pamonya 2 saf yang terpakai. Ayo 2 itulah lapiak nak ke belakangnya. Ya kemana sajid tu kadang tu Pak. Ah bagulang tu. Jadi habis Jumat tu bagulang. Ah itu acok serobok di bawah lapiak tu. Ada yang 3 juta, ada yang 1,5 juta. Iya Pak, serobok di bawah lapiak tu orang bersedekah. Iya kan? Dia sekali Ustaz Preso aja bawah lapiak Ustaz mah tahu. Iya kan? Ada je udah bawah. Iya kan? Tak boleh itu Pak. Besok kan diumumkan. Jumat depan tu diumumkan infak jemaah di bawah tikar. Nyo tahu tu orang yang berbagi tu nyo tahu itu. Lai sampai poindak kadang-kadang mau uji garir yo lo kadang-kadang gitu. Yo lai aduh P3 poindak gitu ya. Tapi begitu orang menyembunyikan gitu. Tak tahu siapa yang bersedekah itu Pak. Sampai model itu ya kan? Karena dalam istilah Al-Qur'an itu namanya sirrau wa alaniyah. Nah, boleh Pak. Sir itu kan sembunyi-sembunyi. Siri kalau yang populernya. Pernah Pak dengar kata-kata siri? Hah? Apa tuh? Ah tahu mana Pak kira ya kan. Nikah siri itu nikah sembunyi-sembunyi. Nah itu Pak. Oh enggak bisa deh. Oh. Iya kan? Jadi sirau itu artinya sembunyi-sembunyi Pak. Tapi ada lo ibadah yang bisa sembunyi-sembunyi, ada lo yang terang-terangan. Jangan salah paham lo. Ikolah lamu apa dan nampak salat berjamaah ke masjid. Tapi ustaz yang mengaji dulu. Kaji ustaz dulu. Sembunyi-sembunyi saja itulah bos solat saya di rumah lah ustaz. Ya nak amo tu dah Pak. Ya kan nak. Tu nak solat sembunyi-sembunyi nemu itu dah. Ya kan? Solat wajib tu di masjid berjamaah gitu ya. Jadi ada yang kita sembunyikan kalau seandainya kita khawatir, ya kan, tidak mampu menjaga keikhlasan. Jadi di sisi Allah itu Bapak Ibu, yang dinilai itu bukan besarnya Pak. Jangan khawatir Bapak Ibu awak ketek sedekah awaknya, enggak. Yang dinilai itu sebenarnya keikhlasannya. Tapi kalau banyak ikhlas itu lebih rancak. Ya kan? Jadi harta yang kita bagikan itu baru bermanfaat. Barapun banyaknya harta awak apa? Kalau awak mati kini wah, dan awak tinggalkan itu wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Itu perlu kita pahami. Kawak tinggal harta ko atau kawak manfaatkan. Nah, kalau kita berikan baru dia bermanfaat. Bisa membersihkan harta itu sendiri, bisa mensucikan orangnya, bisa menyelamatkan harta itu sendiri Pak. Nah itu memang kamu selalu sama sabik Bapak Ibu. Di waktu kejadian Gelodo minggu yang lalu kan tanggal Sabale, kan hari Sabtu tuh, berarti malam tadi kan, malam tadi tibonyo seminggu yang lampau. Kebetulan amo siang itu paginya ke Kuala Lumpur Pak. Sampai kalau di Kuala Lumpur itu jam-jam 11 sampai jam situ. Kalau tiba di awal jam 10 kan. Ini dulu jamnya dulu sejam. Tapi yang waktunya sama sebenarnya. Kemudian buat tarui ke hotel di Kuala Lumpur. Kemudian sorenya malam saya masih kuliah Zoom itu Pak. Dari Kuala Lumpur saya ikut kuliah. Kemudian menjelang pagi udah muncul itu Sumatera Barat karena Gelodo itu kan, ya kan. Kemudian keluarlah video banyak video. Satu video yang menarik bagi saya itu Bapak Ibu. Sajak mulai Sakapa kan ada Sakapa tuh, ya kan? Sakapa tuh habis lah. Ya Sakapa Pak, sedang sak gunung leabi apalagi Sakapa kan, ya kan. Sakapa itu kan segitu tuhnya. Kan kok Sakapa tolong dilawian gitu ya. Jadi Pak, amo cari video itu
terus ke depannya itu kan ada tempat parkir masjid. Kemudian Masjid Putih itu, kemudian ada bangunan besi, ya, yang hotel itu, maka tarik ke ujung itu kan panjang lagi itu, ada rumah, ada bangunan petak, itu sarang burung walet tuh Pak, yang petak itu. Di depannya itu ada lagi surau kan, sajak musola tuh sampai ke tempat parkir tuh kan selamat satunya, selamat kan? Langsung saya telepon pemiliknya, karena pemilik itu tuh Pak, itu alumni pesantren yang tanah mulai dari belakang musok surau yang di depan tuh, ya, tuh kemudian ada sarang walet tuh sampai ke tempat parkir auto itu, termasuk masjid tuh, termasuk itu tuh alumni pesantren Tawali Padang Panjang yang suaminya, istrinya alumni Dinia, ya kan? Pemurah sangat itu Pak. Tidak hanya di Padang Panjang atau Sumatera Barat dibantunya tuh. Kamar-kamar saja dibantu, ke Mentawai segala macam. Jadi semua banyak bantuannya, sedekahnya, bantuan segala macam. Bapak Ibu. Langsung saya telepon dari Kuala Lumpur. Ya kan? Alhamdulillah ya Bang. Selamat sampai Bang sadonya. Itu sebenarnya karena dia bawa Pak Sure Ar-Rahman itu. Ya kan? Ya, apa, kebaikan itu tidak ada balasannya kecuali adalah kebaikan gitu. Jadi perbuatan baik itu tidak ada balihnya Pak, kecuali kebaikan. Jadi terasa dah bakso harta yang wak bagi-bagi itu Pak, itu menyelamatkan harta itu sendiri. Begitulah caranya Allah menyelamatkan. Bukan harta beliau saja yang diselamatkan, orang lain pun banyak terselamatan yang parkir kan. Mereka cepat lari ke tempat parkir itu kan, maka luas tempat parkirnya. Saya tengok videonya itu. Mobil-mobil yang parkir yang di bawah air sudah datang, di atas air sudah datang kan. Kemudian mereka lari masuk ke dalam parkir itu dan selamat. Jadi coba bayangkan, itu janji Allah itu Pak. Jadi kalau oleh suku berbagi, nyunam berbagi ku nambare Pak. Ya, nam paling ringan tuh menambah. Ya nak, menambah, menghitung, apa lagi? Ya kan? Anam paling bare itu apa? Berbagi Pak. Kamu langsung telepon tuh dari Kuala Lumpur. Mengucapkan selamat dan mendoakan. Ini sebenarnya adalah janji Allah. Ya kan? Bahwa perbuatan baik itu tidak ada balasannya kecuali juga kebaikan. Jadi harta yang kita bagi itu menyelamatkan harta itu sendiri dan menyelamatkan orang yang berbagi dengan harta itu Pak. Jadi kalau begitu ditanyakan kenapa Qarun tidak diselamatkan oleh Allah dengan hartanya, karena dia tidak mau berbagi dengan hartanya Pak. Qarun itu sudah dinasehati itu, ya kan? Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hai Qarun, berbuat baiklah kamu dengan hartamu itu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tapi dia tidak mau Pak. Akhirnya tidak diselamatkan oleh Allah. Jadi orang yang mau berbagi dengan hartanya itu menyelamatkan hartanya itu sendiri dan menyelamatkan orang yang berbagi dengan harta. Caranya beda-beda Pak. Iya kan? Kadang-kadang awak macet di bawah sejulawi kok Pak, terlambat awak naik kata. Kadang berang lo awak macet-macet tu awak berang tu Pak. Tahu-tahu dapat awak berita kira longsor dia teh. Coba kalau tidak macet tadi, mungkin awak tiba di situ. Kita tidak tahu caranya Allah menyelamatkan kan, ya kan? Caranya Allah menyelamatkan awak, itulah ya prinsip bapak-bapak, ibu-ibu, harta itu ya menyelamatkan orang yang berbagi dan menyelamatkan hartanya itu sendiri, ya kan? Jadi semakin banyak kita berbagi, semakin banyak yang selamat sebenarnya. Makanya
Kalau Allah ingin menghancurkan satu negeri, perintah pertamanya itu Pak, diperintahkan kepada orang-orang yang kaya di negeri itu supaya mereka berbagi dengan kekayaannya. Katikonya ndak namuh lain, ada situlah ya cepat datang kehancuran itu. Ya kan? Maka itu Pak, antara orang kaya dengan orang miskin itu terjalin hubungan kalau dia berbagi dengan hartanya orang kaya ini. Ya kan? Yang orang kaya menyayangi orang yang miskin pun mendoakan orang-orang yang kaya. Cobalah kalau di lingkung waktu ada orang kaya tapi sampili, balapi, seku-seku, bajai gitu. Digadu orang rumahnya Pak di Maliang tengah malam dia orang keceknya kayak gitu. Kecek orang di sekolah. Layu tu nya orang sampili tu je. Untung ada bongkar sado tu. Hendak seolah-olah ada kepuasan batin loh dia ya. Gitu ya. Tapi kalau cobalah Bapak Ibu kalau dia mau berbagi, nyo jago dia orang bersama-sama Pak. Ya nak. Itulah keuntungannya Bapak Ibu. Jadi kalau ingin bermanfaat harta itu ya kan untuk dunianya ya memang harus diberbagikan. Nah, terutama sekali untuk akhirat, Pak. Ya kan? Maka itu kata Rasulullah, salasun muhlikat. Ada 3 golongan manusia, ya, 3 golongan ini sifatnya yang mempercepat kehancuran untuk datang kepadanya. Pertama itu suhtu muta'un. Itu kerakusan, Pak, kekikiran yang diperturutkan, sampili nan dipaturian. Ya kan? Sudahlah sampili karyang lo lah gitu. Sampili ku kan lah nak berbagi ku tambah lecek deh sampili karyang aja bayang. Ndak manitik sekete, ndak lambok sekete Allahnya Pak yo sawana karyang gitu. Ya. Jadi kikir itu kan orang biasanya tidak mau berbagi itu kan karena ingin memperbanyak sebenarnya Pak. Makanya dia menyimpan itu karena dia ingin memperbanyak jumlahnya. Padahal sebenarnya kikir itu justru bisa menghancurkan harta yang dia miliki. Maka dari itu pertama kikir yang diperturutkan, yang kedua nafsu yang diikuti, dan ketiga kesombongan. Nah, jadi itu cepat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan. Ya kan? Nah, coba kita lihat umpamanya di dalam surat At-Taubah ayat 35. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuwa biha. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Simbol keuangan itu kan di emas. Apa hitunglah kini ekonomi itu hitungannya ameh. Ya kan? Jadi kenapa satu negara itu berkuasa betul dengan ekonomi kalau dia punya stok amehnya banyak. Gitu. Jadi di negara aku atau simpan amehnya si ada modalnya itu makanya berkuasa dia. Hitungannya ameh. Ya kan? Sejak dulu model itu sampai Al-Quran mengatakan. Ya kan? Nah, kini emas yang mereka simpan, perak yang mereka simpan itu akan dipanaskan nanti dalam neraka jahanam. Yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ya kan? Malah ameh yang disimpan pun kalau sampai 85 gram ameh tetap juga dikeluarkan zakatnya, padahal dia tidak bergerak kan. Tapi kalau tanah yang tersimpan tidak ada zakatnya, Pak. Rumah yang tidak ada zakatnya. Tapi ameh yang tidak bergerak ada zakatnya. Karena ameh itu sebenarnya satu dia bergerak terus. Semua hidup bapak ibu-ibu ya doa ameh kono murah le Pak.
Naik taruhnya harganya naik taruhnya. Karena memang perhitungan ekonomi itu di emas. Iya kan? Ini murah atau semakin naik harganya gini? Iya kan? Nah, besok yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dipanaskanlah harta yang mereka simpan-simpan itu, yang mereka tidak mau keluarkan zakatnya. Dipanaskan neraka jahanam itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau begini kira-kira orang nan menyimpan-nyimpan harato nak mau keluar tu tempatnya di mana kira tu? Tak mungkin lah ya Pak ya. Haratonya dalam neraka tu di surga tak masuk tu. Nanti harta mereka itu dipanaskan dalam neraka. Kira-kira mereka aku di mana? Jadi sampiliku bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dipanaskan, dibakar, kemudian ditempelkan. Kalau bahasa kininya diosoan gitu katigo tampe satu kadahinya Pak, kakaniangnya, ke kepalonya Pak. Dan ameh nala dipanaskan tadi itu, diseterikan ditempel ke kakaniang itu gitu ya. Itu maknanya apa sebenarnya? Wah, dulu kalian tidak lama berbagi, akhirnya cibo benar lah gitu ya. Kira seperti itu ya kan. Dan tidak lama berbagi itu kan dikendalikan oleh otaknya sebenarnya Pak. Kalau berbagi wiku habis kok, karena kurang atau kecek kepalonya kan. Akhirnya ditempel ke kepalo itu, aku duluan gitu kan. Kalau bahasa Al-Quran itu begitu Pak. Fazuku, gitu. Supaya mereka itu merasakan rasual lagi ni kau kalian Pak. Kuha arato nak kalian simpan dulu. Dia tempel ke kandang itu. Ya Pak bantu mengalagak bantu itu. Ya kan? Tapi jangan takut mana lo Pak. Kok kayu je lah taruh dah bahan no. Tapi berbagi gitu ya. Itu camelo jadi orang kaya mau Ustaz. Dah itu maksud kaji itu ya enggak. Silakan jadi orang kaya tapi berbagi gitu ya supaya bermanfaat. Yang kedua, kadang-kadang kan awak mencari kehidupan tuh hari-hari kan di lambung Pak. Makanya ada namanya kini loss. Kan? Kalau dihitung Pak sang itunya, ya kan? Sajangka tuh nangka dia cari itu makanya mencari sesuap nasi. Ya nak. Tapi kan ujungnya lain Pak, sesuap nasi sebongkah berlian. Nah itu yang susah ya kan? Nah besok tuh diosoan ke lambuangnya tuh ameh yang dipanaskan tadi itu apa dulu gara-gara parwi kok kalian dulu tidak lama berbagi je orang kan itu kan, kau merasa ya kan dengan hartamu diosoan lah tuh ditempel ke parwi itu ameh yang lah dipanaskan dalam neraka jahanam itu. Nah orang yang berasumsi dengan harta yang banyak itu Pak sampai terbongkok-bongkok gitu punggungnya tuh ya kan nanti ditempelkan ke punggungnya Pak ya kan. Nah itulah bantuannya kira-kira harta ya kan kalau tidak dimanfaatkan di jalan Allah hari ini. Nah pilihannya cuma dua tuhnya, mau mengejar harta dunia simpan pas mati wama yu'ni anhu maluhu iza taradda. Pas dia mati harta yang dia tinggalkan itu tidak lagi bermanfaat. Itu makanya bapak-bapak ibu-ibu awak korbanku sebenarnya kan bagian dari memanfaatkan harta untuk awak sebenarnya. Malah sehebat-hebat korban boleh awak makan kan. Walaupun awak berbagi je orang sebenarnya sedang memanfaatkan harta nan awak dapatkan. Orang pai haji, pai umroh kini itu kan sedang memanfaatkan hartanya untuk dirinya. Kan itu sebenarnya Pak. Abi mana barang ini bayar orang pai haji. Yang jamaah reguler barang 50-an. Mereka yang nikmati. Pertama ongkos pulang balik tuh, barang hotelnya, makannya, living cost pakai living cost kan, barang living cost yang ini. Kalau dulu 1.500 rial, ini
750 rial. Jadi kalau calik-calik ongkosnya itu yang kita manfaatkan. Ya kan? Pesawat dari Siko kalau gelombang 1 ke Madinah. Beko dari Madinah 9 hari hotel di situ, makan 9 hari di situ, ya kan? Kemudian mobil busnya dari Madinah ke Makkah, hotel di situ. Nya jumlah harinya lebih kurang sampai 23 hari pulang balik. Ya kan? Beko hotelnya ada yang sampai setengah kilo, ada yang 6 kilo tuh. Dari Masjidil Haram. Pakai bus. Busnya tuh 24 jam. Jam barasnya Pak kapai ke Masjidil Haram ibu tuh mau tengah malam jam 2 balik, jam 1 sampai non stop. Iya kan? Itu namanya bis selawat namanya tuh. Iya kan? Memang jemaah haji awak enggak ada yang dakik dah Pak. Yang ambo tahu baru yang paling dakik itu pernah mau cibo 2 kali itu 2,5 kilo. Tapi pernah 2009 balik itu sampai 1,5 kilo dari, ya kan, dari haram. Malam 2007 balik ambo haji, waktu itu 2 kali naik bus, ya kan. Tapi itu biaya dari haji. Di persoalannya kita berbagi untuk haji itu yang menikmati untuk awalnya. Kalau ditanya bekonan mana untuk orang untuk ustaz gitu ya kan. Oke lah kalau korban kok banyak lo diambil dari awak, itulah banyak lo menangkan awak itu. Iya kan? Makanya fakulu minha. Jadi kalau kita berbagi itu ya memang kita juga yang menikmati gitu. Iya kan? Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, bukan masalah jumlah banyak, tapi berapa yang kita mau berbagi. Maka itu nanti Bapak Ibu yang dimuliakan, ini akan bagian dari kehidupan kita yang bisa kita nikmati setelah kita meninggal nanti, yaitu harta. Ya kan? Ini harta yang bisa nikmati. Iza mata insan an qata amaluhu ila min salasin. Kan itu kan? Ilmu yang bermanfaat, sedekah, ya yang kita berikan hari ini. Ya kan? Nah, itu bagian nanti. Mudah-mudahan ya, berapapun yang rezeki yang diberikan oleh Allah bisa kita manfaatkan. Itu mungkin materi kajian kita Bapak Ibu yang dimuliakan. Karena waktu yang membatasi, mudah-mudahan harta-harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.